Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Amalia Tasyariza Ilvina, serta rekan-rekan saya yaitu Cynthia Yulianawati dan Nurul Habibi akan mempresentasikan terkait tugas yang diberikan pada mata kuliah evaluasi nilai gizi pangan, yaitu review metode uji karbohidrat pada hewan coba dengan sampel daun serupa. Pokok bahasan yang akan dipresentasikan kali ini yaitu pendahuluan, metode uji karbohidrat, prinsip, dan hasil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Next. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat di sini memiliki beberapa sumber, antara lain ada hidrogen, oksigen. Selanjutnya ada rumus molekul utama dari karbohidrat itu adalah CnH2O atau CH2O. Ada beberapa bentuk karbohidrat yang terpenting, yaitu ada monosakarida, disakarida, olisakarida, dan polisakarida. Next. Karbohidrat di sini juga merupakan sumber energi utama yang digunakan dalam tubuh. Selain lemak dan protein, karbohidrat juga dapat dipecahkan sebagai energi melalui mekanisme aerobik dan anaerobik. Next. Adapun karbohidrat pada tumbuhan itu berupa amilum atau pati, di mana pati di sini merupakan polimer yang dibentuk dari glukosa jenis monomer yang dihubungkan dengan rantai yang mirip dengan maltosa, misalnya amilosa dan amilopektin. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode uji karbohidrat. Diketahui bahwa metode uji karbohidrat itu ada banyak, baik secara in vitro maupun in vivo. Kali ini kami akan membahas metode uji karbohidrat secara in vivo dengan hewan coba, kelinci, dan tikus putih. Yang pertama yaitu uji karbohidrat metode enzimatik. Diketahui metode enzimatik ini banyak jenisnya, dan metode enzimatik merupakan metode yang digunakan dengan tujuan untuk penentuan gula tertentu yang ada dalam suatu campuran berbagai macam gula. Lalu metode enzimatik ini banyak digunakan saat penelitian karena kemudahan penggunaannya. Alat yang digunakan yaitu glukometer. Berdasarkan penelitian Asmuni tahun 2013 dengan hewan coba tikus putih jantan galur wistar dan sampel yang digunakan yaitu daun sirsak, diketahui bahwa prosedur kerja dari metode ini adalah yang pertama yaitu tikus diadaptasikan di laboratorium selama 24-26 hari, lalu tikus dipuasakan selama kurang lebih 18-22 jam, lalu dilakukan pengukuran kadar glukosa darah saat puasa. Selanjutnya tikus diberi perlakuan peroral, lalu kadar glukosa darah tikus diukur kembali 30 menit setelah dilakukan perlakuan peroral, lalu tikus diberikan glukosa peroral dengan dosis yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kadar glukosa darah tikus diukur pada menit ke-0, 15, 30, 60, dan 120 pasca pemberian glukosa. Dan yang terakhir yaitu data kadar glukosa sebelum dan setelah perlakuan yang diperoleh, ditabulasi dan dianalisis. Metode uji yang kedua yaitu uji karbohidrat, metode spektrofotometer dengan jenis reagen yaitu GOD-PAP. Diketahui bahwa metode spektrofotometer ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk penetapan kadar campuran dengan spektrum yang tumpang tindih tanpa pemisahan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk penentuan glukosa pada berbagai sampel.
Berdasarkan penelitian Khotimah et al. Tahun 2008 dengan hewan coba kelinci jantan albino dan sampel tanaman jakatua, diketahui prosedur kerja dari metode ini yaitu pertama, determinasi tanaman, lalu pembuatan serbuk jakatua, pembuatan ekstrak air herba jakatua, penentuan operating time, penentuan panjang gelombang yang memberikan serapan maksimum, pembuatan larutan glukosa 50%, pembuatan larutan CMC-NA 1%, perhitungan dosis akaborse untuk kelinci, penetapan peringkat dosis, lalu dilanjutkan dengan uji penurunan kadar glukosa darah, lalu penetapan kadar glukosa darah, dan dilanjutkan dengan analisis, yaitu serapan yang diperoleh dari hasil pembacaan pada lambda 500 nanometer dengan operating time sekitar 10-15 menit digunakan untuk menghitung kadar glukosa darah. Selanjutnya yaitu uji karbohidrat dengan metode ELISA. Diketahui metode ELISA ini merupakan salah satu jenis dari metode immunoassay. Dan metode immunoassay merupakan metode yang digunakan untuk analisis spesifik untuk uji karbohidrat dengan MR rendah. ELISA adalah salah satu teknik pengujian berbasis pelat yang digunakan dalam pendeteksian dan pengukuran suatu zat, di antaranya yaitu protein, peptida, hormon, dan antibodi. Berdasarkan penelitian Triono tahun 2016, dengan hewan coba tikus putih jantan galur wistar dan sampel yaitu ekstrak etanol daun kangkung, diketahui bahwa prosedur kerja dari metode ini yaitu pertama, determinasi tanaman kangkung, lalu dilakukan pengajuan ethical clearance, lalu dilakukan koleksi tanaman atau pemilihan kriteria daun kangkung darat, selanjutnya pembuatan ekstrak etanol daun kangkung darat, dilakukan standarisasi ekstrak, penentuan dosis dari ekstrak kangkung darat, dan penetapan dosis. Dilanjutkan dengan pemeliharaan hewan uji, lalu dilakukan induksi hiperglikemia pada tikus, lalu pembagian kelompok perlakuan, dan dibuat desain dan perlakuan terhadap hewan uji, yaitu tikus. Selanjutnya proses pengambilan sampel, dan dilakukan pengukuran kadar glukosa darah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip dan hasil pengujian dari metode uji karbohidrat yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, yang pertama itu ada prinsip kerja metode enzimatik. Jadi pada metode enzimatik ini menggunakan alat yang ini glukometer. Prinsip kerja penggunaan alat ini yaitu oksigen dengan bantuan enzim glukosa oksidase mengkatalisis proses oksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerja metode spektrofotometer. Nah, untuk spektrofotometer yang digunakan ini adalah spektrofotometer UV-Vis. Jadi prinsipnya itu jika sinar monokromatik melewati medium atau larutan, maka sebagian cahaya akan diserap, sebagian akan dipantulkan, dan sebagian lagi akan dipancarkan. Pengaplikasiannya dilakukan menggunakan kurva kalibrasi pada korelasi konsentrasi larutan. Untuk ujian kali ini menggunakan reagen GOD PAP. Dengan prinsip kerjanya itu kadar glukosa darah kelinci didapatkan dengan dilakukan dengan cara pengambilan cuplikan darah dari telinga kelinci. Glukosa akan bereaksi dengan reagen yang akan membentuk kompleks warna merah yaitu quinonimin. Selanjutnya. Untuk prinsip kerja selanjutnya itu ada prinsip kerja metode ELISA. Prinsip dasar reaksi ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Pada teknik ELISA, kita harus menetapkan terlebih dahulu apa yang dicari. Jika antigen yang dicari, maka reagen yang disiapkan adalah antibodi. Demikian sebaliknya, jika mencari antibodi, maka reagen yang disiapkan adalah antigennya. Jadi prinsip ELISA ini menggunakan reagen dan antibodi yang spesifik. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada hasil dari uji karbohidrat metode ELISA.
Jadi penelitian yang telah dilakukan oleh Triyono tahun 2016 dengan menggunakan sampel ekstrak kangkung darat dan hewan uji yang digunakan adalah mencit. Jadi mencit pada awal diukur diukur dulu kadar glukasa awalnya, lalu diinduksi dengan streptozotocin dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan, lalu diukur kadar glukasanya kembali pada hari keempat. Kenapa diukur pada hari keempat? Karena pada hari keempat itu adalah hari dimulainya terjadi hiperglikemia. Selanjutnya itu sampel kangkung darat yang digunakan memiliki dosis 100, 200, dan 300 mg per kilogram berat badan. Pengamatan dilakukan selama 18 hari, setelah itu diukur kadar HbA1c-nya. Menggunakan serum yang diambil dari darah mencit. Menggunakan metode ELISA. Hasil yang didapatkan adalah nilai HbA1c-nya itu yang terkecil didapatkan oleh dosis 300 mg per kilogram berat badan ekstrak kangkung darat, sehingga dosis 300 mg per kilogram berat badan itu adalah paling efektif untuk menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya itu ada hasil uji karbohidrat metode enzimatik menggunakan alat glukometer. Penelitian yang telah dilakukan oleh Asmoni tahun 2013 dengan menggunakan sampel ekstrak daun sirsak dan hewan uji yang digunakan oleh mencit. Pada awalnya mencit diukur dulu kadar glukosanya, lalu diinduksi dengan menggunakan glukosa dengan dosis 6,7 gram per kilogram berat badan, lalu kadar glukosa diukur kembali pada menit ke-0, 15, 30, 60, dan 120. Setelah itu, sampel ekstrak daun sirsak dengan dosis 25,5, 50,2, dan 100,8 diberikan kepada mencit dan diukur kembali pada menit 0, 15, 30, 60, dan 120. Ketiga dosis hasil yang didapatkan itu, ketiga dosis impulsa daun sirsak yang diberikan pada kelompok uji efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Efek hiperglikemik tersebut mungkin dikarenakan karena kandungan metabolit sekunder impulsa daun sirsak. Selanjutnya itu ada uji karbohidrat metode spektrofotometer menggunakan reagen Gould PAP. Penelitian yang dilakukan oleh Hotimah et al. Tahun 2008 dengan menggunakan sampel ekstrak jaka tua dan hewan uji yang digunakan adalah kelinci. Jadi pada awal kelinci diukur kadar glukosanya, diinduksi glukosa 50% dengan dosis 1,67 gram per kilogram berat badan, lalu diukur kembali kadar glukosanya. Setelah itu diberikan ekstrak jaka tua, namun dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda. Untuk dilihat perbedaan waktu ketika pemberian ekstrak jaka tua. Selanjutnya itu waktu reaksi optimal spektrofotometer yang telah ditentukan itu selama 25 menit dan panjang gelombang yang digunakan itu adalah 50 nanometer. Dosis ekstrak jaka tua yang digunakan itu 100, 200, dan 400 mg per kilogram berat badan. Hasil yang didapatkan adalah kadar glukosa darah kelinci mengalami penurunan yang sangat tajam dan menyebabkan hipoglikemik yang kemungkinan terjadi karena terlalu tingginya dosis ekstrak jaka tua. Oleh karena itu, mungkin untuk penelitian ke depannya, ekstrak jaka tua harus diberikan dengan kadar yang di bawah 100 mg per kilogram berat badan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Untuk sumber referensi bisa dilihat pada deskripsi box. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.